Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustin Priyotomo dengan NIM 2241104070001 dari kelas 1 TMAA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktorisasi bilangan bulat, mata kuliah teori bilangan. Oke teman-teman, jadi pada bab ini kita akan mempelajari beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah faktorisasi bilangan bulat, yang kedua adalah FPB dan juga KPK, dan yang ketiga adalah teorema faktorisasi bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama adalah tentang faktorisasi bilangan bulat. Jadi dalam faktorisasi bilangan bulat itu terdapat bilangan prima dan juga bilangan komposit. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima itu? Jadi bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan juga bilangan itu sendiri. Sedangkan untuk bilangan komposit itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan juga bukan bilangan prima. Jadi teman-teman, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai barisan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan juga seterusnya. Kenapa 2 bisa disebut sebagai bilangan prima? Karena 2 itu hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri, yaitu 2. 3 juga memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan juga 3. 5 juga mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan juga 5. 7 juga mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan juga 7. Dan juga seterusnya. Kemudian saya juga mempunyai barisan bilangan komposit. Ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan juga seterusnya. Kenapa 4 bisa dikatakan sebagai bilangan komposit? Karena 4 itu mempunyai faktor lebih dari 3, yaitu 1, 2, dan juga 4. 6 juga dikatakan sebagai bilangan komposit karena mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan juga 6. 8 juga bisa dikatakan sebagai bilangan komposit karena mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 2, 4, dan juga 8, dan juga seterusnya. Itu memiliki lebih dari 2 faktor. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang FPB dan juga KPK. Teman-teman sudah mengetahui belum pengertian dari FPB dan juga KPK? Baik teman-teman, jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Itu adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan yang memiliki nilai terbesar. Sedangkan untuk KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu nilai terkecil yang sama yang dihasilkan oleh 2 atau lebih kelipatan bilangan. Di sini saya mempunyai contoh soal tentang FPB dan juga KPK, yaitu tentukan FPB dan juga KPK dari 198, 216, dan juga 252. Untuk penyelesaian yang pertama adalah kita cari faktor dari 198, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Sedangkan faktor dari 216 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sedangkan faktor dari 252 adalah 2 pangkat 2 3 pangkat 2 dikali 7. Kemudian dari faktor-faktor ini kita dapatkan terdapat 4 bilangan faktor, yaitu 2, 3, 7, dan 11. Maka dari itu 198, 216, dan juga 252 kita samakan faktornya. Yang pertama 198 itu menjadi 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1. Kenapa di sini ada 7 pangkat 0? Karena di sini kan 198 faktornya tidak ada 7, maka dari itu kita tulis 7 pangkat 0. Kemudian untuk 216 itu faktornya menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0.
dan juga 252 itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Kemudian kita cari FPB dari 198, 216 dan juga 252 dengan cara mencari pangkat terkecil dari faktor-faktor yang telah kita dapatkan. Yang pertama ada 2 itu yang terkecil adalah 2 pangkat 1, kemudian dikalikan dengan 3 yang pangkatnya terkecil itu adalah 2, kemudian dikali 7 dengan pangkat terkecil adalah pangkat 0, dan juga 11 dengan pangkat terkecil adalah pangkat 0. Kemudian kita kalikan 2 pangkat 1 itu adalah 2, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 7 pangkat 0 yaitu 1, dan juga 11 pangkat 0 itu 1, sama dengan 18. Jadi FPB dari 198, 216 dan juga 252 itu adalah 18. Kemudian KPK dari 198, 216 dan juga 252 kita mencari dari faktor-faktor di atas yang mempunyai pangkat tertinggi atau pangkat terbesar. Di sini 2 itu mempunyai pangkat tertinggi yaitu 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 dihasilkan 8 dikali 27 dikali 7 dikali 11 menghasilkan 16.632. Jadi KPK dari 198, 216 dan juga 252 itu adalah 16.632. Baik teman-teman, selain kita menggunakan cara di atas, kita juga bisa mencari FPB dan juga KPK dengan menggunakan cara yaitu dengan pohon faktor. Yang pertama kita cari faktor dari 198, itu kita dapat dibagi dengan 2 yaitu 99. Kemudian 99 dapat kita bagi dengan 3 yaitu 33. Kemudian 33 juga bisa dibagi dengan 3 yaitu 11. Sehingga kita dapatkan faktor dari 198 itu adalah 2 pangkat 1, 3 pangkat 2 dan juga 11 pangkat 1. Kemudian kita cari faktor dari 216. Itu 216 kita dapat bagi dengan 2 yaitu 108. 108 juga kita bisa bagi dengan 2 yaitu 54. 54 juga bisa dibagi dengan 2 yaitu 27. Kemudian 27 juga bisa kita bagi dengan 3 yaitu 9. 9 juga kita bisa bagi dengan 3 yaitu 3. Sehingga dapat kita dapatkan faktor dari 216 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Selanjutnya adalah 252. Itu bisa kita bagi dengan 2 yaitu 126. 126 bisa kita bagi dengan 2 yaitu 63. 63 juga kita bisa bagi dengan 3 yaitu 21. 21 juga bisa kita bagi dengan 3 yaitu 7. Sehingga kita dapatkan faktor dari 252 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Kemudian kita cari FPB adalah dengan cara kita mencari pangkat dengan bilangan yang sama yaitu dengan pangkat terkecil. Di sini 2 pangkat terkecilnya adalah 1 dikalikan dengan 3 pangkat terkecilnya adalah 2 sehingga menghasilkan 18. Kemudian kita cari KPK yaitu dengan cara mencari pangkat tertinggi dari bilangan-bilangan yang sama. Di sini KPK dari 198, 216 dan juga 252 itu adalah 2 yaitu pangkat tertingginya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 dikali 11 itu menghasilkan 16.632. Jadi dapat kita simpulkan menggunakan cara di atas dan juga cara pohon faktor itu adalah sama. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teorema faktorisasi bilangan bulat. Di sini ada beberapa teorema. Yang pertama ada teorema 1. Itu berbunyi, jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor dengan 1 kurang dari k kurang dari sama dengan akar n. Kemudian teorema kedua adalah jika bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor prima p dengan 1 kurang dari p kurang dari sama dengan akar n, maka n suatu bilangan prima.
Baik teman-teman, di sini saya mempunyai permasalahan, yaitu tunjukkan bahwa 323 merupakan bilangan prima atau bukan. Jadi langkah yang pertama, kita mencari akar dari bilangan 323. Jadi akar dari 323 dapat kita dapatkan yaitu 17,97220075. 1 kurang dari P kurang dari sama dengan akar N. Kemudian langkah yang kedua adalah kita bagi 323 dengan bilangan prima di bawah kurang dari 17. Maka 323 dibagi 17 itu sama dengan 19. Jadi berdasarkan langkah pertama dan juga kedua menunjukkan bahwa 323 bukan merupakan bilangan prima, karena 323 itu habis dibagi oleh bilangan prima yaitu 17. Baik teman-teman, untuk materi yang terakhir adalah saringan Eratosthenes. Jadi di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu carilah bilangan prima yang kurang dari 100. Jadi bilangan prima yang kurang dari 100 di sini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 83, 89, dan juga 97. Jadi teman-teman, untuk mencari bilangan prima kurang dari 100, kita menggunakan cara, yaitu yang pertama kita akarkan 100, yaitu 10. Jadi akar bilangan prima yang kurang dari 100 itu adalah yang kurang dari 10, yaitu ada 2, 3, 5, dan juga 7. Jadi bilangan-bilangan yang saya lingkari di sini itu adalah bilangan prima. Karena apa? Karena hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.